Hai, nama saya Teresia Aurelia dari kelas 11 IPA. Kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Sebelum menonton, jangan lupa untuk like dan komen. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara memperoleh formula dan cara membuktikan kebenaran formula tersebut. Gimana sih cara dapetin formulanya? Nah, di sini ada persamaan 1. Persamaan 1 ini merupakan rumus dari deret bilangan asli. Nah, dari persamaan 1, kita misalin n sama dengan 2. Maka 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, kalau deret itu kan berarti suku pertama ditambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, dan seterusnya. Nah, karena n di sini sama dengan 2, jadi kita penjumlahannya sampai suku kedua aja. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini cara manualnya. Lalu kita masukin kalau n sama dengan 3, maka 3 dikali 3 ditambah 1 dibagi 2 itu hasilnya 6. Nah, kalau kita coba pakai manual itu berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Ini kita sampai ke 3 aja karena n sama dengan 3. Nah, karena hasil dari perhitungan menggunakan rumus dan manual itu sama, maka bisa kita nyatakan bahwa rumus atau formula ini benar. Walaupun sebenarnya untuk membuktikan kebenaran formula itu perlu kita coba minimal 3 kali. Tetapi akan lebih tepat jika kita menggunakan pembuktian induksi matematika yang akan dibahas nanti. Lalu sekarang kita bandingkan jawaban dari deret sebelumnya dengan jawaban dari deret bilangan asli yang dipangkatkan 3, yaitu deret yang sekarang. Kalau jawaban dari deret yang sebelumnya untuk n sama dengan 2 itu adalah 3, maka jawaban dari deret bilangan asli yang dipangkatkan 3 untuk n sama dengan 2 adalah 9, yang diperoleh dengan cara menambahkan suku pertama dan suku kedua, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Yang artinya jawaban dari deret yang sekarang merupakan jawaban dari deret sebelumnya jika dikuadratkan. Sekarang kita coba lagi untuk n sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 8 tambah 27 sama dengan 36. Jawaban ini juga sama dengan jawaban dari deret sebelumnya jika dikuadratkan. Ini berlaku untuk setiap nilai n yang sama. Hal ini berarti rumus dari deret bilangan yang sekarang adalah rumus dari deret sebelumnya jika dikuadratkan. Lalu sekarang kita kuadratkan rumus dari deret sebelumnya, yaitu n dikali n tambah 1 dibagi 2 dikuadratkan. Maka kita akan memperoleh hasil 1/4 n kuadrat dikali n plus 1 kuadrat. Nah, asumsikanlah bahwa formula ini benar. Maka sekarang kita akan membuktikannya dengan induksi matematika. Karena n sama dengan 1, maka kita masukkan ke rumus atau formula dengan mengganti n menjadi angka 1. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya formula ini, maka kita beri sama dengan suku pertama, yaitu 1 pangkat 3. Jadi, 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat dikali n ditambah 1 kuadrat. 1 pangkat 3 itu adalah 1, jadi kita tulis 1 sama dengan 1/4 dikali 1 kuadrat dikali 1 ditambah 1 dikuadrat sama dengan 1/4 dikali 1 dikali 2 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka kita dapat menganggap bahwa formula ini benar. Lalu langkah selanjutnya adalah mengganti n menjadi k. N sama dengan K merupakan hipotesis atau asumsi. Maka 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai K pangkat 3 adalah 1/4 K kuadrat dikali K ditambah 1 kuadrat. Karena hasil N sama dengan 1 yang tadi adalah benar, maka kita bisa menganggap bahwa hipotesis atau asumsi ini juga benar. Langkah yang terakhir adalah N sama dengan K plus 1, di mana K plus 1 adalah bilangan setelah K. Maka 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai K pangkat 3 ditambah K plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali K plus 1 pangkat 2 dikali K plus 1 plus 1 pangkat 2. Hal tersebut diperoleh dengan cara mengubah N menjadi K plus 1. Di langkah sebelumnya, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai ditambah K pangkat 3.
ini memiliki formula 1/4 K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat. Maka kita akan mengganti menjadi 1/4 K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan dengan cara menguraikan bentuk formula di ruas kiri sehingga memperoleh kesamaan dengan ruas kanan. Di sini yang wajib kita ubah adalah ruas kiri, bukan ruas kanan. Lalu ada 1/4 K kuadrat dan K plus 1. Mereka sama-sama memiliki K plus 1 kuadrat, sehingga kita dapat mengeluarkan K plus 1 kuadrat dengan cara dibagi atau difaktorkan, sehingga menjadi K plus 1 kuadrat dikali K kuadrat per 4 ditambah K plus 1. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 4 dengan cara mengalihkan 4 dengan K plus 1. 4 dikali K adalah 4K, 4 dikali 1 adalah 4, hingga menjadi K kuadrat ditambah 4K plus 4 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita dapat mengeluarkan 1/4 dari pecahan tersebut, sehingga menjadi 1/4 dikali K plus 1 kuadrat, dikali K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 sama dengan ruas kanan. Lalu, K kuadrat ditambah 4K plus 4, dapat kita faktorkan menjadi K plus 2 kuadrat, sehingga kita akan memperoleh kesamaan dari ruas kanan dan ruas kiri. Karena langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga benar, maka formula ini terbukti benar. Nah, sekarang kita bisa kerjain soal yang kayak gini dengan memasukkan suku terakhir sebagai N di dalam formula. Di sini suku terakhirnya adalah 50, maka N sama dengan 50. Sehingga 1/4 N kuadrat dikali N plus 1 kuadrat adalah 1/4 dikali 50 kuadrat dikali 50 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 50 kuadrat dikali 51 kuadrat sama dengan 1/4 dikali 2500 dikali 2601. 2500 dibagi 4 adalah 625, sehingga 625 dikali 2601, dan hasilnya adalah 1625625 atau 1.625.625.